Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan yang lalu dari kitab Aqidatul Awam, nadzuman daripada Aqidatul Awam, gubahan daripada Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Hasani, yang disyarahkan di sini dalam kitab Jala'ul Afham daripada penjelasan penjabaran pelajaran daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Imamullah radhiyallahu anhum bihim. Antara ini amin, yang ditulis disusun kembali oleh Syekh Haji Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin hafizahullah wa nafa'ana bihi. Terakhir kita sudah berada di pasal ke-7 tentang Nabi Muhammad, al-fasal sabiq bi Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang pengutusan beliau dan tentang keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dibahas bagaimana beliau itu diutus untuk rahmat sebagai ila rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Alam itu semua selain Allah. Jadi beliau diutus kepada seluruh alam ini, baik manusianya, jinnya, malaikatnya, dan benda-benda mati. Yang sudah kita sampaikan, pernah kita jelaskan bahwa pengutusan Rasulullah SAW untuk jin dan manusia adalah irsalut taklif atau risalatut taklif, pengutusan untuk memberi taklif syariat bagi jin dan manusia. Sedangkan pengutusan beliau SAW bagi para malaikat itu irsalut tasyrif atau risalah tasyrif, sebagai pemuliaan malaikat sebagai umat beliau, atau pemuliaan beliau yang mana malaikat menjadi bagian dari umat beliau SAW. Dan sedangkan pengutusan beliau SAW kepada seluruh benda-benda, semua benda-benda mati, tumbuhan, hayawan, itu irsalut ta'rif atau risalah ta'rif, pengutusan untuk mengenalkan seluruh alam ini kepada beliau SAW, sehingga semua alam ini kenal kepada beliau SAW. Sebagaimana batu dan tumbuhan yang memberi salam kepada beliau SAW waktu beliau masih di Mekah. Assalamualaikum ya Rasulullah, bebatuan. Dan berarti semua itu mengenal beliau SAW. Juga banyak riwayat tentang itu, ya, hayawan. Mana Pak diceritakan
di Dalailun Nubuwah oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya diriwayatkan juga bagaimana beliau suatu kali bertemu dengan seorang Arab, seorang Badui yang membawa daripada kadal gurun hasil dia berburu. Kemudian akhirnya ketika itu Rasul menawarkan Islam. Maka untuk ngantuk bangsa. Menawarkan Islam. Maukah kamu pada kebaikan? Katanya Rasul pada orang Badui tadi. Maka beliau, orang itu mengatakan, kebaikan apa? Dia bilang, kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Siapa yang bersaksi kau utusan Allah? Katanya si Arabi, orang Arab Badui tadi bilang, itu dhab, jadi kadal gurun yang ada padamu itu. Dia bersaksi bahwa, maka ditanya oleh Rasulullah SAW kadal gurun itu, ayuhad dhab, wahai dhab, man ta'bud, siapa yang kau sembah? Yang saya menyembah, kata si dhab tadi, saya menyembah Allah SWT. Yang ada di langit kekuasaannya juga di bumi, ada kekuasaannya. Siapa saya, kata Rasulullah SAW kepada dhab itu. Dan kau adalah utusan Allah. Beruntunglah orang yang mengikutimu dan rugilah orang yang mengingkarimu. Maka seketika itu si orang Arabi tadi beriman, bersyahadat pada beliau SAW. Dan semua mengenal beliau SAW, masuk ad-dhab. Banyak kisahnya tentang itu, yang semisal dengan itu. Dia contoh saja, juga pohon. Seorang Arabi yang lain, itu kisah pohon yang terkenal di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahwa ketika Rasulullah SAW biasanya sebelum dibuatkan mimbar beliau berkhutbah. Beliau itu berkhutbah dengan bersandar pada pohon. Ketika beliau dibuatkan mimbar, maka beliau pindah ke mimbar itu. Dan pohon yang biasa disandari oleh Rasulullah SAW ketika khutbah di Masjid Nabawi itu menangis ketika beliau pindah ke mimbar SAW. Dan itu disaksikan oleh sahabat, mengeluarkan suara seperti anak unta yang merintih. Dan itu didengar suara itu oleh semua sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh banyak perawi Bukhari, di macam-macam Abu Ya'la, di banyak perawi meriwayatkan riwayat itu dengan pengurangan dan penambahan riwayat. Makanya beliau sosok turun memeluk pohon itu, baru kemudian pohon itu diam. Dan itu menunjukkan bahwa semua pohon, hewan, semua bebatuan itu mengenal kepada Rasulullah SAW. Sehingga pengutusan beliau kepada selain manusia dan jin dan malaikat adalah irsalu ta'rif, pengutusan untuk mengenalkan beliau SAW kepada seluruh alam ini. Kemudian innama rahmatun muhda, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian terakhir pokok asal kafatul khalqi itu, dan sungguh Allah telah mengutus beliau untuk seluruh makhluk. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah mengutus siapa kami kepada engkau, mengutus kami akan engkau ya Rasul, illa kafatan linnas, kecuali menyeluruh, dalam keadaan menyeluruh kepada seluruh manusia.
yang hitam, yang putih. Bagian ahli tafsir mengatakan nas ini termasuk di dalamnya jin, ins dan jin. Al-ins wal jin itu juga disebut sebagai nas. Surat Saba ayat 28, kepada semua manusia, kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit kuning, semua Allah mengutus beliau pada seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi terdahulu diutus untuk umatnya masing-masing. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud dan sebagainya. Wa ila Thamud akhahum Salihah, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh alaihissalam. Semua nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya masing-masing. Nabi Isa bahkan alaihissalam wa rasulan ila bani Israel, dan beliau, aku utus engkau wahai Isa, kata Allah, sebagai rasul untuk bani Israel saja, tidak untuk selainnya. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, katakanlah Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini Rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepada kalian jami'an, secara menyeluruh. Surat Al-A'raf ayat 159. Qad ajma'atil ummah ala annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi bil itlaq. Kalau ayat 2 ayat tadi Al-A'raf ayat 159, 58, surat Saba ayat 28, itu menunjukkan bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia. Adapun pengutusan beliau kepada seluruh makhluk itu berarti kan bukan hanya manusia saja. Itu sudah lalu ayatnya wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107, itu berarti kan pengutusan beliau kepada alamin. Alamin itu sudah kita bahas kemarin. Alam itu semua selain Allah, itu alam. Malaikat, manusia dan jin, hayawan, binatang, makhluk, benda-benda mati, pohon dan sebagainya. Kepada ajmatil ummah, dan pengutusan beliau tidaklah diutus secara rahmat, membawa kasih sayang pada malaikat, karena syariat beliau ada untuk menghormati malaikat. Seperti kita ketika melepas baju, kita dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, itu sebagai tameng daripada pandangan mata jin. Juga ketika masuk kamar kecil supaya menghormat pada malaikat itu juga ketika melepas baju itu. Hikmahnya kata ulama juga menghormat pada malaikat yang ada pada kita. Ya kan? Kita dilarang makruh untuk memakan bau-bauan yang menyengat, terutama ketika makanan yang berbau menyengat. Terutama ketika ke masjid, karena yang di situ bukan hanya manusia, ada malaikat. Malaikat tidak suka bau-bauan yang itu. Maka syariat beliau adalah rahmat juga bagi malaikat. Rahmat bagi manusia dan jin tentu, karena manusia dan jin adalah sasaran utama dari semua syariat beliau SAW. Rahmat bagi makhluk hidup, bagi hayawan tentu, karena syariat Rasul SAW mengajarkan kita untuk kasih sayang kepada hayawan, tidak boleh menyiksa. Kalaupun bahkan di dalam adab menyembelih, ya kan, dalam adab menyembelih itu kan diajarkan kita tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan lain. Dengan ini hewan disembelih di hadapan hewan lain, tidak boleh. Jangan menajamkan pisau di hadapan hewan yang mau disembelih. Juga adabnya harus dengan pisau yang tajam supaya tidak menyiksa. Itu syariat Rasul mengajarkan kita untuk rahmat kepada hayawan, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi benda-benda semua ini, semua alam semesta, tumbuhan. Rasul melarang. Ketika beliau mau melepas pasukan itu pasti beliau pidato. Jangan kalian membunuh hewan sembarangan kecuali kalau memang perlu, ini untuk buruan, untuk dimakan. Jangan kalian menebang pohon sembarangan kecuali memang dibutuhkan. Tidak boleh. Waktu beliau melepas pasukan untuk perang, beliau pidato begitu. Yang isi pidatonya demikian. Jangan merusak
tumbuh-tumbuhan, jangan merusak, membunuh hewan, menebang tumbuh-tumbuhan sembarangan. Itu rahmat. Syariat beliau rahmat bagi tumbuh-tumbuhan juga. Bahkan bagi seluruh alam. Kita dilarang berbuat kerusakan di muka bumi, baik dengan maksiat maupun yang lain. Itu bukti bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan, bahwa kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali rahmatan, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam. Rahmat untuk seluruh alam. Ya. Qala Rasulullah innama ana rahmatun muhdah. Saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Bahkan iblis, seandainya tidak Allah keluarkan dari kasih sayangnya Rasulullah, iblis itu masuk juga kepada kasih sayang Rasulullah, rahmatnya Rasul. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj itu dicucinya hati beliau SAW oleh malaikat, itu dikeluarkan hadzus syaitan, bagian syaitan. Itu kan dipahami oleh ulama secara umum, memang hatinya manusia itu ada lammatul malak, ada lammatus syaitan. Ada bagian malaikat yang membisikkan kebaikan, ada bagian syaitan yang membisikkan keburukan. Ya kan? Itu makna secara umum. Maka dikeluarkan dari hati Rasulullah bagiannya setan. Dikeluarkan dari hati Rasulullah bagiannya setan. Bagiannya setan dikeluarkan. Itu pemahaman umum. Tapi sebagian ulama, termasuk Habib Ali Habsyi di dalam Maulid Habsyinya, juga Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam sebagian penjelasan beliau, dan banyak lagi ulama dari guru-guru kita, itu memahami dikeluarkannya bagian setan itu bukan bagian setan dari hati Rasulullah. Sebab hati beliau itu suci dari itu. Terus apa yang dimaksud bagian setan yang dikeluarkan? Bagian setan yang dikeluarkan itu adalah bagian iblis dari rahmatnya Rasulullah SAW, dari hatinya Rasulullah SAW, sehingga ketika bagian iblis itu dikeluarkan, maka iblis tidak dapat bagian rahmat dari rahmatnya Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena alam itu kan seluruh selain Allah itu alam. Berarti kan termasuk setan, termasuk iblis. Maka dikeluarkan bagian setan itu maksudnya dikeluarkannya bagian setan dari rahmat kasih sayangnya Rasulullah, sehingga dia tidak dapat bagian. Makanya di Maulid Habsyi itu beliau Habib Ali Habsyi Syamsuddin itu mengutip satu bait syair, wa ma akhrajal amlaku min qalbi adzan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Wa ma akhrajal amlaku, dan tidaklah para malaikat itu mengeluarkan min qalbi, dari hati beliau, adzan, satu gangguan, satu kotoran pun, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri, akan tapi mereka para malaikat cuma menambahkan kesucian di atas kesucian pada hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Qad ajma'atil ummah, dan sungguh telah bersepakat umat ini ala annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam paling afdalnya makhluk bil itlaq, secara mutlak. Beliau adalah paling afdalnya makhluk secara mutlak. Tidak juga malaikat, tidak juga para anbiya yang nabi yang lain, yang tidak ada yang lebih mulia dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa yadullu alaihi wujuh katsira, dan yang menunjukkan atasnya, atas keafdalan beliau atas seluruh makhluk, apa wujuhun katsira, beberapa sisi yang banyak, alasan yang banyak, minha, ikut setengah saking pira-pira wujuh, pira-pira alasan, utawi mayali, adapun apa-apa yang mengikuti, apa ma, ini yang berikut ini. Apa dalilnya Rasulullah itu paling afdalnya makhluk? Pertama itu qaulu ta'ala, dalilnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Falamma kana rahmatan lil alamin, maka ketika adalah beliau sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi seluruh alam, lazima ayyakuna sallallahu alaihi wasallam afdhala min kullil alamin,
maka lazimah harus mengharuskan, ya, apa keadaan beliau sebagai rahmat tadi mengharuskan an yakuna ingin ono akan hendaknya ada siapa Rasulullah itu SAW afdalah, itu lebih afdal, lebih utama min kullil alamin, dari seluruh alam, ya kan? Beliau diutus untuk seluruh alam. Namanya diutus berarti kan utusannya lebih mulia dari yang diutus, ya kan? Utusannya lebih mulia dari yang diutus. Maka karena beliau diutus seluruh alam, berarti beliau yang paling mulia SAW dari seluruh alam. Qaulu ta'ala, dalil berikutnya bahwa beliau itu adalah paling mulia. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tadi sudah lalu ayatnya. Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali kaffatan linnas, dalam keadaan menyeluruh bagi seluruh manusia. Wal anbiya mab'utsuna ila qaumihim, sedangkan para nabi itu diutus kepada kaum mereka. Para nabi yang terdahulu diutus pada kaum mereka masing-masing, sebagaimana saya sudah jelaskan tadi. Nabi Hud diutus pada kaum Ad, kaumnya. Nabi Saleh diutus pada kaumnya, kaum Samud alaihi wassalam. Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi terdahulu diutus pada kaumnya, sedangkan beliau diutus pada seluruh manusia. Tadi itu utusan itu lebih afdal dari yang diutus, karena ketika beliau diutus untuk seluruh manusia, maka menunjukkan beliau adalah paling afdal. Dan nabi yang dulu diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan beliau kok beda, diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Ini menandakan beliau lebih mulia dari nabi-nabi terdahulu bahkan. Sedangkan paling mulianya makhluk adalah para anbiya alaihissalam. Sedangkan beliau dengan penanda bahwa beliau diutus untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Sedangkan kaum nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaumnya masing-masing dan terbatas masa pengutusannya terbatas. Berarti ini menunjukkan beliau lebih afdal dari seluruh para nabi. Sedangkan paling afdalnya makhluk adalah para nabi. Ketika beliau lebih afdal dari seluruh para nabi, berarti beliau adalah paling afdalnya makhluk. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhdhul mitsaqi wal ahdi al anbiya bil imani bi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah pengambilan mitsak. Ya, penguatan, ya, atau sumpah, wal ahdi dan janji alal anbiya atas seluruh para nabi bil imani bihi, untuk beriman pada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa nusrati, dan untuk menolong beliau sallallahu alaihi wasallam, inhum, jika mereka para nabi adraku nututi, menjangkau mereka para nabi ing bi'tsatahu, akan pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu tertera pada firman Allah fi qouli ta'ala, dalam firman-Nya yang maluhur, wa id aqadzallahu mitsaqan nabiyyin. Ini dalil bahwa beliau itu paling afdalnya makhluk. Apa? Pengambilan perjanjian dari seluruh nabi, seluruh para nabi ketika mau diangkat menjadi nabi, diambil janji dulu oleh Allah bahwa kalau kamu nututi diutusnya nabi itu ayatnya ini Rasulullah SAW, kamu harus beriman kepada nabi itu. Jadi diambil perjanjian dari seluruh para nabi bahwa mereka harus beriman kepada Rasulullah ketika mereka nututi datangnya Rasulullah. Ya. Di mana diinformasikan, dikabarkan tentang janji itu, pengambilan janji dari para nabi itu, di surat Ali Imran ayat 81. Wa id aqadzallahu mitsaqan nabiyyin, ingatlah ya Muhammad, aqadzallahu, ketika Allah ay wadhkur id aqadzallahu, wa id aqadzallahu, ini wadhkur id aqadzallahu, ingatlah ya Muhammad olehmu ketika mengambil siapa Allah Ta'ala mitsaq, sumpah atau perjanjian, an-nabiyyin, perjanjiannya para nabi, lama ataitukum, sungguh ma ataitukum, apa-apa yang saya berikan kepada engkau, ma ataitukumuhu, hunya kembali ke ma, silatul mausulnya mahdu, apa idul mausul mahdu, lama ataitukum, sungguh utawi ma, adapun apa-apa yang saya berikan pada kau, min kitab, berupa kitab, wa hikmatin, dan hikmah, kebijaksanaan, tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan siapa rasul pada apa yang ada bersama kalian dari kitab dan hikmah, la tu'minun nabihi, sungguh kalian harus beriman bihi, kepada beliau, pada rasul itu,
Rasul itu tidak lain adalah Rasulullah. Walatan surunnah, dan sungguh kalian harus menolong Rasul itu. Qala, maka Allah berfirman pada para nabi, a'aqrartum, apakah kalian berikrar, mengakui, membuat pengakuan, wa aqadtum ala dzalikum isri, dan aqadtum kalian mengambil atas hal tersebut isri, perjanjian denganku, perjanjian berat denganku. Isrun itu beban berat atau perjanjian berat. Qalu, mereka para nabi-nabi berkata, nabiyin berkata para nabiyin, aqrarna, kami berikrar, kami berjanji bahwa kami akan menolong Rasul itu. Qala fasyhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka Allah berfirman fasyhadu, jadilah kalian saksi, wa ana, sedangkan aku, kata Allah, bersama kalian, minasyahidin, termasuk yang menyaksikan. Aku juga menyaksikan pernyataan kalian, dan kalian menjadi saksi atas diri kalian sendiri. Jadi menurut ayat itu para nabi diambil janji untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahwa seandainya para nabi itu nututi kedatangan Rasulullah, Rasul datang di zaman mereka, mereka harus beriman kepada beliau. Maka dari itu suatu kali Sayyidina Umar mendapat beberapa lembaran Taurat dari kitab terdahulu dari ahli kitab. Terus Sayyidina Umar membaca itu, kelihatan oleh Rasulullah. Apa itu ya Umar? Yang itu lembaran daripada kitab mereka. Maka Rasul nampak agak tidak suka. Artinya apa, tidak cukup, saya masih ada di hadapan sebagai bukti. Maka Rasul mengatakan SAW ketika itu, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, demi Allah wahai Umar, seandainya Musa masih hidup sekarang, tidak ada keleluasaan bagi Musa kecuali harus ikut saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat bagimu ya Muhammad dzikrak, penyebutanmu. Surat Al-Insyirah ayat 4. Gila dikatakan tentangnya, ya, dikatakan tentangnya, tentangnya ini, tentang ayat ini ya, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat bagimu sebutanmu ya Muhammad. Apa maksudnya? Li'anau ta'ala, karena Allah SWT maluhur korona, menggandengkan, membarengkan zikra Sayyidina Muhammad SAW, penyebutan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bizikre, dengan penyebutan Allah, fi kalimatai syahadah, dalam dua kalimat syahadat. Itu maknanya wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat bagimu ya Muhammad sebutanmu. Maksudnya apa? Di mana aku disebut, kamu disebut di situ. Asyhadu alla ilaha illallah, nama Allah disebut, wa asyhadu anna Muhammad, nama Nabi Muhammad pasti disebut. Di mana saya disebut, kata Allah, kamu juga disebut. Itu maknanya kami angkat sebutanmu ya Muhammad. Di azan, wabil azan, ya kan? Di azan, kalimat azan itu disebut juga kan? Asyhadu alla ilaha illallah, azan juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fit tasyahud, dalam kalimat tasyahud, asyhadu alla, kita sholat, juga disebut nama Allah dan nama Rasul. Di mana nama Allah disebut, di situ nama beliau SAW disebut. Maka itu makna wa rafa'na laka dzikrak. Walam yakun dzikru sa'iril anbiya kadzalik, dan tidak ada apa penyebutan seluruh para nabi selain beliau SAW seperti itu. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang disebut seperti itu. Ya. Tidak ada yang digandengkan sebutannya dengan Allah, nama Allah, kecuali Rasul. Itu menunjukkan beliau paling afdalnya makhluk. Kalau nabi-nabi saja tidak ada yang seperti itu, sedangkan para nabi itu paling afdalnya makhluk di antara manusia secara umum. Nah, sedangkan beliau di atas para nabi, berarti beliau paling afdalnya makhluk. Qul ta'ala, firman Allah Ta'ala, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul, siapa-siapa yang yuti', yang taat siapa man ar-rasul, akan mentaati siapa man akan Rasul itu Rasulullah SAW. Faqad ata Allah, berarti sungguh telah mentaati siapa man kepada Allah.
qaranallahu ta'atahu bi ta'atih, membarengkan, menggandengkan Allah ta'atahu, ketaatan Allah, bi ta'atih, dengan ketaatan Rasul dengan ketaatan Allah. Siapa yang taat pada Rasul berarti dia taat pada Allah. Itu menunjukkan beliau itu mulia sosok. Taat pada Rasul berarti taat pada Allah. Qaulu ta'ala, bukti berikutnya bahwa beliau adalah paling afdalnya makhluk. Firman Allah Ta'ala, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu. Sedangkan Allah dan Rasulnya lebih berhak ayyurdu untuk mereka cari ridhonya, untuk mereka ridhokan. Untuk mereka ridhokan. Allah dan Rasulnya mereka ridhokan. Lebih berhak untuk mencari mereka cari ridhonya. Surat At-Taubah ayat 62. Qaranallahu ridha'a bi ridha'ih. Allah menggandengkan ridhonya Allah dengan ridhonya Rasulullah SAW. Dalil ketujuh bahwa beliau paling afdalnya makhluk. Qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli. Suratul Anfal ayat 24. Wahai orang yang beriman, istajibu, jawablah oleh kalian kepada Allah dan Rasulnya. Qaranallahu ijabatu bi ijabatih. Allah menggandengkan ijabah, penjawaban terhadap panggilan Allah dengan penjawaban terhadap panggilan Allah dengan penjawaban terhadap panggilan Rasul. Allah dan Rasulnya seolah penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Itu menunjukkan beliau SAW afdal. Yang ke-8, dinu afdalul adyan. Bukti ke-8 bahwa beliau paling afdalnya makhluk. Agama beliau paling afdalnya agama. Fayalzamu, maka mengharuskan itu ing ayyakuna ing yento'ono, akan hendaknya ada siapa beliau SAW itu afdalul anbiya, paling afdalnya para nabi. 9, dalil ke-9 beliau paling afdalnya makhluk. Ummatu afdalul umam, umat beliau paling afdalnya umat. Limutabatiha sayyidana Muhammadan SAW, karena mengikuti sopo umat ing sayyidana Muhammad, akan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Qala ta'ala, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Surah Ali Imran ayat 110. Kalian adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalau umatnya sebaik-baik umat, berarti nabinya sebaik-baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, bukti ke-10 bahwa beliau adalah paling afdalnya Nabi. Annahu sallallahu khatamur rasul, bahwasanya beliau sallallahu paling penutup para rasul. Fajibu ayakun afdal, maka haruslah ayakun afdal, ada beliau itu paling utama, karena penutup para nabi. Yang namanya pungkasan itu, penutup itu pasti yang terbaik. Sesuatu itu belum sempurna, disempurnakan di penutupnya, Maka ketika beliau penutup para rasul, maka beliau adalah menunjukkan itu yang beliau adalah yang paling afdal sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bukti atau dalil bahwa beliau paling afdalnya makhluk adalah sabda Rasulullah SAW. Ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyidu, pemimpin, waladi Adam, anak Adam semuanya, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan. Saya sudah pernah jelaskan wala fakhra, makna tidak ada kebanggaan, maknanya apa? Saya tidak bangga dengan itu, tidak sombong dengan itu. Makna kedua, wala fakhra, tidak ada kebanggaan, maksudnya apa? Tidak ada yang patut dibanggakan melebihi itu. Itu makna wala fakhra. Wa biyadihi liwaul hamdi, dan di tangankulah liwaul hamdi, ya, panji atau bendera pujian. Wala fakhra, dan tidak ada fakhr. Nanti beliau di hari kiamat itu memegang liwaul hamdi, bendera pujian, yang mana semua para nabi bernaung di bawah bendera beliau, semua umat itu. Wa ana awalu syafi'in wa ma min nabiyyin, dan tidak ada satu nabi pun yauma idzin, pada hari itu, yakni hari kiamat, Adama, berupa baik itu Adam, faman siwa, maupun selain Adam, illa tataliwai. Min nabiyyin itu mubtada, ya, minnya itu zaidah. Ma min nabiyyin, tidak ada utawi nabiyyin seorang nabi pada hari ini, pada hari itu Adam, dan man siwa, siapa yang selain Adam, illa tataliwai, kecuali berada di bawah benderaku, kata Rasulullah.
Tidak ada satu nabi pun di hari kiamat kecuali berada di bawah bendera beliau. Wa ana awwalu syafi' wa musyaffa' wala faqr, dan saya adalah paling utamanya syafi'. Saya adalah paling utamanya syafi'in, meminta syafaat, musyafa' dan yang diberi izin untuk memberi syafaat atau pensyafaat. Syafi' juga bisa maknanya memberi syafaat, musyafa' yang diberi izin untuk memberi syafaat. Pertama yang mensyafaati adalah beliau. Pertama yang musyafa' yang diberi izin untuk memberi syafaat adalah beliau. Wala fakhra, dan saya tidak bangga dengan itu. Riwayat Ahmad, rawahu Ahmad wa Tirmidzi, juga Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah, juga Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, haditsun hasanun, adapun itu adalah sebuah hadis yang hasan. Qaulu SAW, dalil berikutnya yang menunjukkan beliau itu SAW paling mulianya makhluk adalah sabda beliau SAW, ana qaidul mursalina wala faqra, saya adalah pemimpinnya para rasul dan tidak ada kebanggaan. Wa ana khatamun nabiyyin wala faqra, dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada kebanggaan. Khatamun nabiyyin, khatam itu apa? Sudah di dalam surat Al-Ahzab ya. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah dari seorang laki-laki dari kalian. Maksudnya jangan kau panggil Z itu Z bin Muhammad, walaupun beliau Z itu anak angkatnya Rasulullah. Harus dipanggil kepada ayah aslinya Z bin Harisah. Jangan kau panggil Z bin Muhammad. Itu ayat turun berkenaan dengan itu. Bukanlah Muhammad itu ayah dari seorang laki-laki dari kalian. Bukan berarti Rasul tidak punya keturunan, bukan. Tapi ayat itu mengecam hukum yang ada pada jahiliyah. Orang jahiliyah menganggap anak angkat itu sebagai anak kandung, sampai dibinkan ke dia, bukan ke bapak aslinya. Itu nggak boleh kata Allah, karena akan mengkaburkan identitas anak tadi. Jangan kau ucapkan Zaid bin Muhammad, jangan. Tetap Zaid bin Harisah turun. Nah itu bukanlah Muhammad itu surah Ahzab, maka Muhammadun aba ahadimir rijalikum. Bukanlah Muhammad itu ayah dari seorang dari laki-laki dewasa dari kalian. Muhammad bukanlah ayah. Walakin akan tapi beliau itu Rasulullah, utusan Allah, khataman nabiyyin. Di situ disebut dengan khatam dengan fathah ta. Memang artinya khatam itu adalah cincin. Di sini kelompok Ahmadiyah, tahu ya, Ahmadiyah itu sempalan yang mengatakan ada nabi lagi setelah Rasulullah, itu Mirza Ghulam Ahmad, sehingga disebut Ahmadiyah. Yang sudah pernah dicap sesat oleh waktu itu, dan sempat masih ada mungkin sempalan-sempalan sekarang di Indonesia. Ahmadiyah asalnya dari India, dari Pakistan, zaman pemerintahan Inggris, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu mengaku nabi. Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku nabi. Sama Inggris malah dipelihara supaya apa? Mengaco di kalangan kaum muslimin. Sama Inggris malah dipelihara Mirza Ghulam Ahmad. Sampai sekarang keturunannya Mirza Ghulam Ahmad dipelihara sama Inggris di negara Inggris sana. Setelah Inggris bubar menjajah India selesai, dibawa keturunannya itu minta suaka ke sana. Mirza Ghulam Ahmad keturunannya udah lama, tahun 1800, sekitar hampir 100 tahun lebih dulu. Ngaku nabi dia. Kelompoknya masuk di Indonesia, nggak tahu tahun berapa, Ahmadiyah namanya. Ngaku ada nabi lagi setelah Rasulullah. Apa alasan mereka? Lucunya mereka mencatut ayat ini. Itu loh, khotaman nabiyyin, bukan penutup para nabi. Itu cincinnya para nabi. Saya bilang goblok kok dipelihara. Ini ketoro gak ngerti bahasa Arab. Khotam itu memang bermakna cincin, tapi konsep cincin pada masa itu, pada masa Rasulullah dan sebelum Rasulullah, bukan hanya di Arab, tapi di penguasa bangsawan itu, para bangsawan, para penguasa, entah raja entah bangsawan, itu mereka punya cincin dengan tanda atau ukiran tertentu. Fungsinya apa? Mereka kalau tulis surat si bangsawan ini kepada temennya, ya, teman bisnisnya atau apa di negara lain, itu supaya tidak dipalsu. Itu kan ada cap mereka, Bang. Di surat itu selesai, mereka cap, sehingga nggak mungkin dipalsu karena capnya itu nempel sama jari mereka. Itu khotam maksudnya, Bang. Jadi cincin dulu jangan digambarkan koyo ali-ali
kayak cincin sekarang. Khotam dulu konsepnya begitu. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau ingin bersurat kepada para raja, para sahabat-sahabat yang sering pergi ke luar negeri itu memberi saran, ya Rasul, mereka tidak bakal baca suratmu sampai kau buat cap, khotam. Dan Rasul apa? Ya sudah, buatkan untuk saya khotam. Dibuatkan untuk beliau SAW khotam sebagaimana dalam riwayat Bukhari, dari perak, cincin dari perak, beratnya 1 miskol 4,25 gram perak. Bertuliskan di situ Muhammad yang paling bawah, Rasul atasnya, Allah paling atas, Muhammad Rasulullah. Capnya beliau. Nah, di situ kemudian beliau menulis surat kepada raja-raja sekitar Jazirah Arab untuk menyuruh mereka pada Islam dan dicap oleh cap beliau. Pertanyaannya, cap itu kan dicap, di stempel cap itu di awal apa di akhir surat? Pasti di akhir. Sudah selesai suratnya baru mau dikirim, dicap. Artinya mau dibaca khotaman nabiyyin, mau dibaca khotimin dengan kasrot ta. Karena itu ada 2 bacaan kan. Apalagi Rasulullah wa khotaman nabiyyin boleh dibaca, wa khotiman nabiyyin juga boleh. Maknanya sama. Mau dibaca khotam, khotim, maknanya tetap penutup. Khotim memang lebih jelas karena khotimun ay fa'ilun, dari khotam artinya menutup. Khotimun berarti kang mungkasi, yang mengakhiri. Khotim. Itu maknanya khotamun nabiyyin. Ana khotamun nabiyyin wala fakhr. Saya adalah penutup para nabi dan tidak ada bangga pada. Ana awal syafi' musyafa' wala fakhr. Saya adalah awal syafi', pemberi syafaat, dan musyafa' awal orang yang orang yang meminta syafaat syafi' kepada Allah. Dan awal yang musyafa', awal orang yang diberi izin untuk memberi syafaat wala fakhr dan tidak ada kebanggaan. Rawahu Dailami, diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Jabir, haditsun hasan. Qaulu wala fakhr itu perkataan wala fakhra ai la fakhra a'zam min hadza, tidak ada kebanggaan yang a'zamu, yang lebih agung dari ini. Atau maknanya la aqulu dzalika fakhran, saya tidak mengucapkan itu karena bangga atau sombong, bal tahajjusan bin nikmah, tetapi untuk membicarakan nikmat Allah pada diri saya. Wala yuharidu hadzal haditha qauluhu sallallahu, dan tidak membantah akan hadis itu tadi, apa sabda Rasulullah SAW, ma yang bagi li abdin ayakula inni khairun min Yunus abni Matta wa nasabu ila abi. Wa ma yang bagi, ini hadis tadi, hadis yang di atas tidak membantahnya apa sabda beliau SAW di Bukhari, ma yang bagi tidak sepantasnya, tidak seyogianya li abdin bagi seorang hamba ayakula apa hendaknya mengucap hamba tadi, inni khairun, sungguhnya saya lebih baik dari Yunus bin Matta. Nabi Yunus maksudnya alaihissalam bin Matta. Wa nasabu ila abi, dan nasabnya Matta itu kepada nasabnya Yunus, Matta itu adalah ayahnya, kepada ayahnya. Bukan ini untuk menolak sangkaan ahli kita bahwa Matta itu ibunya Yunus, tidak. Nasabu ila abi, nasabnya itu kepada ayahnya Yunus bin Matta. Di Bible mereka, di kitab mereka ditulis Yunus bin Amitai, Yunus bin Matta. Ada satu kitab khusus di Perjanjian Lama itu kitab Yunus, satu kitab khusus. Cuma isinya cuma beberapa lembar menceritakan tentang kisah Yunus. Itu kan disebut di Bukhari ya. Tidak pantas seorang hamba mengucapkan saya lebih baik dari Yunus bin Matta. Berarti termasuk Rasulullah, berarti gak boleh dong mengatakan saya lebih baik dari Yunus bin Matta. Dijawab sama Allah, bukan itu maksudnya. Hadis ini tidak berbenturan dengan hadis yang di atas tadi. Kenapa? Fata'wilu li hadzal hadis, maka takwil untuk hadis ini min wujuhin, dari beberapa sisi. Pertama, tawaduan. Rasul mengucapkan itu karena tawaduknya beliau, rendah hatinya beliau SAW. Sehingga beliau tidak mengatakan, gak boleh seorang mengatakan saya lebih baik dari Yunus bin Matta. Beliau mencontohkan dirinya juga, termasuk apalagi selain beliau, supaya kita rendah hati. Yang kedua, li'ala ya'taqidan nasu tanqiso Yunus. Yang kedua, supaya tidak meyakini para manusia akan tanqiso Yunus, pengurangan derajat Yunus alaihissalam. Ketiga, li'ala ya'taqidan nasu tafadulah,
supaya tidak meyakini ya siapa manusia at-tafadul bainal anbiya, pengunggul-unggulan antara para nabi fi asli nubuwah dalam dasar kenabian mereka, warisalah dan dasar kerasulan mereka. Supaya orang tidak membeda-bedakan para nabi dalam hal dasar kerasulan dan kenabian. Ini wajib kita dituntut beriman kepada semua para nabi dari sisi mereka adalah para nabi. Adapun keunggulannya di sisi Allah itu urusan Allah, mengutamakan satu nabi di atas nabi yang lain. Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Yang keempat, yaqulu dzalika qabla ya'rifa man huwa afdal. Beliau mengucapkan itu sebelum beliau mengetahui siapa yang lebih afdal. Maka beliau mengucapkan itu. Allah alam shawab, nasabu sosok mudiatuhu. Sampai situ berakhir tentang pembahasan kemuliaan beliau, afdaliyah beliau dan perasulan beliau SAW. Berikutnya tentang nasabnya dan murdiah. Nasabnya dan murdiatuhu dan penyusuannya. Kemudian ya sampai sinilah. Puasa semua dah. Ya, puasa semua. Puasa.